Kasus santriwati asal Desa Karangrejo, Kecamatan Kampak yang hamil hingga melahirkan setelah diduga menjadi korban kekerasan seksual di sebuah pondok pesantren di Desa Sugihan Kampak terus bergulir. Hingga kini, penanganan kasus yang mencuat sejak April 2024 ini belum menunjukkan perkembangan signifikan, sementara pelaku belum juga ditetapkan. Pendamping hukum bantuan dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Dinsos P3A untuk korban, Haris Yudianto, menyampaikan, jika cepat tidaknya penanganan perkara ini sangat bergantung pada kinerja penyidik. Terlebih saat ini status perkara ini masih dalam tahap penyelidikan dan belum masuk ke tahap penyidikan. Sementara itu pemeriksaan saksi-saksi masih terus dilakukan. Dia menegaskan bahwa jika ada korban yang hamil hingga melahirkan, maka tugas polisi adalah menyelesaikan kasus ini sampai tuntas. Jika kasus ini tidak selesai, maka akan menjadi PR bagi polisi selamanya. Lebih lanjut, Haris Yudianto juga menyoroti bahwa sebenarnya terdapat banyak peraturan perundang-undangan yang dapat digunakan untuk mengusut kasus ini, seperti Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Jika mengacu Undang-Undang TPKS, satu alat bukti saja sudah cukup untuk membawa kasus ini ke tahap penyidikan. Namun, hal ini tergantung dari pihak penyidik. Menurut Haris, kesulitan memenuhi dua alat bukti itu tergantung bagaimana penyidik memanfaatkan undang-undang yang ada. Hari ini ditunjuk Dinas Sosial dan PPA untuk mendampingi pemeriksaan tambahan korban setelah kemarin bisa diperiksa di visum. Untuk statusnya penyidikan atau masih penyelidikan informasi? Masih, kalau dari panggilannya masih penyelidikan. Dan hari ini yaitu ada tambahan pemeriksaan korban. Ya kemarin kan yaitu dari masyarakat, dari beberapa teman dan keluarga korban itu datang ke Polres dan membawa massa. Itu prinsipnya kan ada korban hamil kemudian sampai melahirkan. Kalau ada korban itu ya tugas polisi memang harus menyelesaikan. Kalau kemudian itu tidak tuntas ya itu jadi PR, jadi tanggung jawab polisi selamanya. Makanya itu kemudian ini harus dituntaskan. Ya kalau ada kasus pembunuhan, ada korbannya, kan pasti ada pelakunya. Nah pelaku ini polisi ditugasi ini salah satunya oleh negara kan memang dibiayai untuk itu. Tugasnya untuk penyidikan ya sampai tuntas. Kalau tidak tuntas ya jadi PR selamanya, akan jadi pertanyaan masyarakat kenapa ada korban, pelaku sampai hamil, sampai melahirkan, tetapi kemudian tidak ada pelakunya. Kesulitan itu kan tergantung. Jadi kalau perkara seperti ini kan banyak undang-undangnya yang bisa dipergunakan. Jadi salah satunya undang-undang TPKS, undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual itu kan sebenarnya satu alat bukti cukup. Kemudian ada tambahan keterangan yang bisa menunjukkan itu. Dan itu memang tergantung penyidik. Kalau kemudian nanti proses penyidikannya lambat, kemudian dianggap ada minim, ada kekurangan, ya kita kemudian ya itu menunjukkan itu apa sebenarnya, minta penjelasan masyarakat itu kan. Menurut pengakuan korban, terduga pelaku yang menghamilinya adalah salah satu pimpinan pondok pesantren tersebut. Namun sampai saat ini, terduga pelaku juga belum diketahui keberadaannya. Hingga kini korban masih menunggu keadilan yang belum juga datang. Sementara masyarakat terus mendesak aparat penegak hukum untuk segera menuntaskan kasus ini. Polisi diharapkan dapat segera mengungkap fakta yang ada dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Masyarakat setempat juga tidak tinggal diam. Aksi massa beberapa waktu lalu juga sempat terjadi. Massa mendatangi pondok pesantren hingga balai desa. Hal ini menunjukkan besarnya perhatian dan harapan masyarakat agar kasus ini segera diselesaikan.